Bayangkan sebuah dunia di mana ketegangan antara negara-negara besar mencapai titik puncaknya. Saat Israel menyerang Doha dengan alasan membunuh petinggi Hamas, sebuah balas dendam brutal pun meletus. Qatar yang diinjak-injak harga dirinya, tak hanya mendapat dukungan luar biasa dari negara-negara Arab, tapi juga dari Iran dan Cina. Di balik rencana balas dendam yang matang, sebuah serangan menghancurkan Israel, meruntuhkan sistem pertahanan yang selama ini diagung-agungkan. Yerusalem Barat pun berubah menjadi neraka. Apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah peta geopolitik dunia selamanya. Siapakah yang akan bertanggung jawab atas kehancuran ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat yang budiman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai kisah yang sangat mengejutkan ini, mari kita bersama-sama berdoa agar kita selalu diberi perlindungan dan keselamatan. Jangan lupa untuk like video ini, dan tentu saja, subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah viral dan menguras perasaan lainnya. Yang berkenan untuk like dan subscribe, saya doakan agar Anda sehat selalu, panjang umur dan diberikan rezeki yang banyak. Di awal tahun 2025, ketegangan di Timur Tengah mencapai titik yang paling mendalam. Selama bertahun-tahun, Israel dan negara-negara Arab telah terlibat dalam pertempuran terbuka dan diplomasi yang rumit, namun suatu kejadian yang tak terduga mengubah segalanya. Israel, yang dikenal dengan kemampuan militernya yang canggih dan sistem pertahanan udara Iron Dome yang mereka klaim tak terkalahkan, melakukan serangan udara mendalam ke Doha, Qatar. Serangan ini terjadi dengan alasan bahwa beberapa petinggi Hamas, organisasi militan Palestina, diketahui bersembunyi di ibu kota Qatar. Namun, serangan yang dimulai pada tengah malam itu tidak hanya menargetkan markas Hamas, tetapi juga merenggut nyawa puluhan warga sipil yang tak bersalah. Qatar, yang selama ini dikenal sebagai negara kaya yang mengedepankan diplomasi dan stabilitas kawasan, merasa dihina dan terpojok. Serangan udara Israel bukan hanya menghancurkan beberapa bangunan, tetapi juga merusak rasa aman yang selama ini dimiliki oleh rakyat Qatar. Tidak ada peringatan sebelumnya, dan bom-bom besar yang dijatuhkan di pusat kota Doha menghancurkan gedung-gedung pencakar langit yang menjadi simbol kekuatan ekonomi negara itu. Asap hitam membumbung tinggi ke langit malam, dan debu yang berterbangan menutupi jalan-jalan yang biasanya sibuk oleh lalu lintas. Banyak warga yang terjebak di dalam bangunan yang runtuh, sementara sirene ambulans terdengar nyaring di tengah kegelapan. Banyak yang berlari ke tempat perlindungan darurat, berusaha mencari keselamatan di tengah kekacauan yang luar biasa. Israel, dengan alasan operasi militer untuk memburu petinggi Hamas, mengklaim bahwa serangan ini adalah bagian dari upaya untuk menumpas terorisme. Namun, bagi rakyat Qatar, alasan ini tidak cukup untuk membenarkan serangan yang menewaskan begitu banyak warga sipil. Salah satu hal yang membuat serangan ini semakin kontroversial adalah bahwa Qatar selama ini dikenal sebagai salah satu negara yang menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Serangan ini terasa seperti penghinaan pribadi, bukan hanya bagi pemerintah Qatar, tetapi juga bagi seluruh rakyatnya. Qatar yang merasa harga dirinya diinjak-injak oleh serangan itu memutuskan untuk tidak tinggal diam. Dalam beberapa jam setelah serangan, para pejabat Qatar segera melakukan pertemuan darurat untuk membahas langkah-langkah selanjutnya. Duka dan amarah melanda, tetapi yang lebih mencolok adalah tekad untuk membalas tindakan ini dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Mereka mulai menghubungi sekutu-sekutu lama mereka, dan yang paling mengejutkan adalah respons yang datang dari Iran. Iran, yang selama bertahun-tahun menjadi musuh bebuyutan Israel, segera memberikan dukungan kepada Qatar. Teheran mengumumkan bahwa mereka akan memberikan bantuan militer dalam bentuk peralatan dan persenjataan canggih. Juga, Iran menawarkan pelatihan dan dukungan strategis dalam menghadapi Israel. Bagi Iran, serangan Israel ke Doha adalah kesempatan untuk memberikan pukulan balik kepada musuh bebuyutannya itu. Langkah ini tidak hanya meningkatkan ketegangan di Timur Tengah, tetapi juga membuka babak baru dalam persaingan geopolitik yang melibatkan kekuatan besar. Sementara itu, di sisi lain dunia, reaksi internasional terhadap serangan ini cukup beragam. Negara-negara Arab lainnya, yang merasa Qatar merupakan bagian dari keluarga besar mereka, segera mengirimkan dukungan moral dan politis. Pemerintah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara-negara besar lainnya di Teluk, mengutuk keras tindakan Israel. Bahkan, meski sebelumnya bersikap lebih moderat terhadap Israel, beberapa negara seperti Turki dan Mesir ikut memberikan kecaman keras. Dukungan untuk Qatar datang tak hanya dari negara-negara Arab, tetapi juga dari banyak individu dan kelompok yang merasa bahwa serangan Israel telah melampaui batas. Mereka melihat serangan ini sebagai tanda bahwa Israel telah terlalu lama mendominasi dan mengintimidasi negara-negara kecil di kawasan tersebut. Di jalan-jalan Doha, ribuan orang keluar menggelar aksi protes, menuntut keadilan bagi korban yang tak berdosa.
Tak hanya rakyat Qatar yang merasa marah, tetapi juga banyak warga dari negara-negara Arab lainnya yang ikut serta dalam protes ini. Di tengah-tengah ketegangan ini, dunia internasional terpecah. Amerika Serikat yang selama ini menjadi sekutu utama Israel, dengan cepat mengeluarkan pernyataan yang mendukung tindakan militer Israel. Bagi mereka, ini adalah bagian dari perang melawan terorisme global yang harus dilawan tanpa pandang bulu. Sementara itu, negara-negara Eropa hanya dapat mengimbau kedua belah pihak untuk menahan diri dan mencari solusi diplomatik. Namun, bagi banyak orang, seruan ini terasa tidak cukup, mengingat kenyataan yang sedang berlangsung di lapangan. Namun, dalam suasana yang semakin panas ini, satu kejadian yang tak terduga mulai terjadi. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yang selama ini dikenal memiliki hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Teluk, terbang langsung ke Doha untuk memberikan dukungan moral kepada pemerintah Qatar. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, dianggap sebagai kekuatan penting di kawasan ini. Langkah Prabowo ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berbicara tentang diplomasi, tetapi juga siap mendukung negara-negara kecil yang terancam oleh kekuatan besar. Bersamaan dengan kehadiran Prabowo, negara-negara lain di kawasan tersebut mulai menyatakan dukungannya secara terbuka. Iran, yang sebelumnya sudah memberikan dukungan militer, semakin memperkuat posisinya di sisi Qatar. Cina, yang selama ini hanya terlibat dalam bisnis dan perdagangan dengan negara-negara Timur Tengah, mulai menunjukkan ketertarikannya untuk lebih terlibat dalam konflik ini. Cina menawarkan bantuan berupa jet tempur J-10 yang telah terbukti lebih unggul dari jet tempur Rafale dalam pertempuran yang terjadi antara Pakistan dan India beberapa waktu lalu. Tawaran ini langsung disambut dengan antusias oleh Qatar, yang kini merasa lebih siap untuk menghadapi ancaman besar ini. Dunia internasional mulai bersiap-siap dengan kemungkinan terburuk. Ketegangan semakin meningkat, dan semua pihak mengetahui bahwa perang ini bukan hanya tentang satu negara atau satu serangan. Ini adalah pertempuran besar yang bisa mempengaruhi stabilitas seluruh dunia. Namun, bagi Qatar, serangan Israel adalah titik balik yang tidak bisa mereka abaikan. Harga diri mereka sudah diinjak-injak, dan mereka akan membalas dengan segala daya dan kekuatan yang mereka miliki. Qatar pun mulai merencanakan serangan balasan yang tak terbayangkan oleh Israel. Persiapan dimulai dengan sangat hati-hati, dengan mempertimbangkan setiap langkah agar balas dendam ini berjalan mulus dan tepat sasaran. Mereka tahu bahwa serangan ini bukan hanya untuk membalas Israel, tetapi juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa negara-negara kecil di Timur Tengah tidak akan tunduk begitu saja pada kekuatan besar yang mencoba mendominasi mereka. Serangan balasan ini bukan hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga tentang harga diri dan keadilan. Qatar, yang merasa telah diperlakukan tidak adil, siap untuk membayar harga mahal demi membuktikan bahwa mereka tidak akan pernah menyerah pada tekanan internasional atau kekuatan besar manapun. Semua mata kini tertuju pada Doha, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah serangan Israel yang menghancurkan Doha, ketegangan di kawasan Timur Tengah semakin memuncak. Qatar, yang merasa dipermalukan dan dihina, tidak hanya mengandalkan dukungan internasional, tetapi juga mulai merencanakan balas dendam yang tak terbayangkan sebelumnya. Negara kecil ini, yang dikenal karena kekuatan ekonominya dan peran diplomatiknya yang besar, kini bertekad untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan diam begitu saja. Di balik pintu-pintu tertutup, pemerintah Qatar mulai merumuskan strategi balas dendam yang lebih dari sekadar perlawanan militer. Setelah mendengar penawaran Iran yang datang dengan cepat, Qatar tidak ragu untuk menerima dukungan tersebut. Iran, yang selama ini menjadi musuh bebuyutan Israel, langsung menawarkan bantuan dalam bentuk senjata canggih dan peralatan militer. Qatar yang sudah merasa terpojok, menyadari bahwa mereka perlu lebih dari sekedar perlawanan berskala kecil. Mereka membutuhkan kekuatan besar untuk menandingi Israel. Iran, dengan segala kecanggihannya dalam teknologi persenjataan, mulai mengirimkan rudal balistik jarak jauh yang dipasok dari stok militer mereka. Rudal-rudal ini dirancang khusus untuk menembus sistem pertahanan udara canggih Israel, Iron Dome, yang selama ini dikenal tak terkalahkan. Selain itu, pasukan elit Iran juga melatih tentara Qatar dalam teknik-teknik perang gerilya dan serangan balik yang akan digunakan dalam pertempuran langsung dengan Israel. Namun, bantuan dari Iran bukanlah satu-satunya langkah strategis yang diambil Qatar. Negara kecil ini juga mulai menghubungi Cina untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut, terutama dalam bidang teknologi militer. Cina, yang sebelumnya tidak terlibat langsung dalam konflik Israel-Palestina, melihat kesempatan untuk meningkatkan pengaruhnya di Timur Tengah. Mereka mengirimkan jet tempur J-10 yang dikenal dengan kemampuan superiornya, jauh lebih canggih dibandingkan jet tempur Rafale yang digunakan Israel. Pesawat tempur ini tidak hanya memiliki daya jelajah yang lebih jauh, tetapi juga dilengkapi dengan teknologi radar dan senjata yang lebih mutakhir.
Langkah Qatar untuk menggandeng Cina semakin menguatkan sinyal bahwa negara ini benar-benar siap menghadapi Israel. Mereka tahu bahwa pertempuran yang akan datang bukan hanya tentang sekadar serangan balasan, tetapi juga untuk menegakkan harga diri dan mengubah peta kekuatan di kawasan. Qatar yang selama ini dianggap sebagai negara kaya yang lebih fokus pada diplomasi kini bertransformasi menjadi kekuatan militer yang diperhitungkan. Dengan perencanaan matang dan dukungan besar dari Iran dan Cina, Qatar memulai persiapan serangan balasan. Semua operasi militer dirancang dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan setiap langkah dan hasil yang ingin dicapai. Strategi mereka adalah memanfaatkan waktu dan elemen kejutan, membuat Israel lengah dan tidak siap menghadapi ancaman yang datang dari arah yang tidak terduga. Salah satu komponen utama dari serangan ini adalah penghancuran sistem pertahanan Israel. Qatar tahu bahwa Iron Dome, yang selama ini menjadi kebanggaan Israel, harus dihancurkan terlebih dahulu agar serangan berikutnya dapat berjalan lancar. Mereka juga mempersiapkan serangkaian serangan udara yang sangat terkoordinasi dengan bantuan jet tempur J-10 dan rudal balistik dari Iran. Tidak hanya itu, mereka juga merancang serangan darat yang melibatkan pasukan yang terlatih, siap untuk mengejutkan Israel di dalam wilayahnya sendiri. Di tengah semua persiapan ini, pemerintah Qatar melakukan komunikasi intensif dengan negara-negara Arab lainnya untuk memastikan bahwa mereka tidak akan sendirian dalam pertempuran yang akan datang. Dukungan diplomatik dan logistik dari negara-negara tetangga sangat penting untuk kelancaran operasional mereka. Bahkan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menunjukkan tanda-tanda mendukung Qatar secara terbuka, meskipun dengan kehati-hatian, mengingat keterlibatan langsung dengan Israel. Waktu semakin dekat, dan Qatar semakin siap untuk melancarkan serangan balas dendam yang dijanjikan. Serangan ini bukan hanya untuk menghukum Israel, tetapi juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa negara kecil di Timur Tengah ini tidak akan tunduk begitu saja pada ancaman militer dari kekuatan besar. Qatar, yang sebelumnya dipandang sebagai negara kaya dengan hubungan diplomatik yang kuat, kini akan menjadi simbol perlawanan, sebuah negara kecil yang melawan agresi besar dan menunjukkan bahwa bahkan dalam ketidakadilan, kekuatan kecil dapat membalas dengan kejutan yang luar biasa. Segala persiapan ini membawa Qatar pada titik yang tidak bisa lagi mundur. Mereka tahu, setelah serangan balas dendam ini, dunia akan melihat mereka dengan cara yang berbeda, sebagai negara yang tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga mampu bertahan dan melawan segala bentuk agresi yang mengancam kedaulatan mereka. Dalam beberapa hari ke depan, dunia akan menyaksikan bagaimana balas dendam Qatar yang brutal akan mengguncang Israel hingga ke akar-akarnya. Saat yang telah ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ketegangan yang telah terbangun selama beberapa bulan kini mencapai puncaknya. Qatar, dengan segala persiapan yang matang, mulai melancarkan serangan balas dendam terhadap Israel. Dalam waktu yang bersamaan, rudal-rudal balistik canggih dari Iran diluncurkan ke jantung pertahanan Israel, menghancurkan sistem yang selama ini dianggap tak tertembus, Iron Dome. Israel, yang telah menghabiskan miliaran dolar untuk membangun dan mengembangkan sistem pertahanan Iron Dome, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Pertahanan yang mereka banggakan ternyata tidak mampu menahan serangan rudal yang datang bertubi-tubi. Saat rudal Iran meluncur ke langit, sistem radar Iron Dome sempat mendeteksi pergerakan tersebut, tetapi intercept yang dilakukan gagal total. Alih-alih menjadi perisai yang melindungi, Iron Dome justru gagal berfungsi dengan baik, dan publik mulai mengejeknya dengan sebutan Iron Foam, menggambarkan bagaimana teknologi yang selama ini diagungkan justru melumar seperti busa terkena panas rudal. Kejadian ini terjadi pada tengah malam, ketika suasana di Yerusalem Barat biasanya tenang dan damai. Namun, malam itu, Yerusalem berubah menjadi neraka. Dentuman keras dari ledakan rudal terdengar begitu hebat, menggetarkan tanah dan merobohkan bangunan-bangunan yang tak siap menghadapi serangan dahsyat tersebut. Satu demi satu rudal balistik Iran menghantam berbagai titik vital di seluruh kota, pusat-pusat radar, markas IDF, pasukan pertahanan Israel, fasilitas militer yang sangat strategis, hingga gedung-gedung tinggi yang menjadi simbol kemajuan dan kekuatan Israel. Asap hitam mengepul ke langit, membumbung tinggi, sementara kaca-kaca jendela di seluruh Yerusalem pecah berhamburan. Jalanan yang biasanya sibuk dan penuh kehidupan, kini dipenuhi puing-puing dan reruntuhan. Kerusakan yang ditimbulkan begitu parah, dan dalam beberapa detik, sebagian besar infrastruktur penting di Yerusalem Barat lumpuh total. Jaringan listrik padam, dan sistem komunikasi yang biasa menghubungkan pusat-pusat komando Israel dengan pasukan lapangan tak lagi berfungsi. Israel yang mengandalkan teknologi canggih sebagai tulang punggung pertahanannya kini terperangkap dalam kegelapan yang mencekam. Di tengah kehebohan ini, ribuan warga berlarian ke sana-sini, berusaha mencari perlindungan dari ledakan yang tak henti-hentinya mengguncang kota. Banyak yang tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka yang dulu merasa aman di bawah perlindungan Iron Dome kini menyadari betapa rapuhnya kenyamanan yang mereka nikmati selama ini.
Tak sedikit warga yang terperangkap di bawah reruntuhan bangunan, sementara ambulans berdesakan untuk mencapai lokasi-lokasi yang sulit dijangkau. Situasi semakin kacau karena jalan-jalan utama yang menuju pusat-pusat evakuasi sudah tertutup oleh puing-puing dan sisa-sisa ledakan. Sementara itu, tentara Israel yang berada di lapangan tak dapat berbuat banyak. Mereka yang dilatih untuk menghadapi serangan musuh dengan menggunakan teknologi canggih, kini harus bertarung melawan situasi yang tidak terduga. Tanpa adanya radar yang bisa mendeteksi ancaman, mereka benar-benar kehilangan kendali atas wilayah yang mereka jaga. Sementara di ruang komando, para pemimpin militer Israel mulai berusaha mencari cara untuk merespons, namun serangan rudal yang bertubi-tubi datang begitu cepat sehingga tidak ada waktu bagi mereka untuk menata langkah. Negara yang sebelumnya merasa tak terkalahkan, kini terpuruk dalam kekacauan yang sulit untuk dibendung. Bukan hanya fasilitas militer yang hancur, tetapi juga tempat-tempat vital lainnya yang menjadi simbol kemajuan Israel. Gedung-gedung pencakar langit yang biasanya menjadi lambang ekonomi dan prestise Israel kini menjadi puing-puing yang hancur lebur. Tempat-tempat umum, pusat perbelanjaan, dan bahkan rumah sakit pun tak luput dari serangan. Kerusakan yang ditimbulkan begitu parah, bahkan lebih buruk daripada yang pernah dibayangkan oleh kebanyakan orang. Saat serangan itu berhenti, yang tersisa hanya kehancuran dan puing-puing. Yerusalem Barat yang sebelumnya penuh dengan kehidupan dan harapan kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi dengan penderitaan. Rumah-rumah yang dulu nyaman untuk dihuni kini berubah menjadi puing-puing tak berarti. Sementara ribuan warga Israel yang selamat terpaksa berlindung di tempat-tempat penampungan darurat yang dibangun secara terburu-buru, menunggu untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Publik Israel, yang selama ini percaya bahwa Iron Dome akan selalu melindungi mereka, kini merasa dikhianati oleh teknologi yang mereka andalkan. Di berbagai sudut kota, terdengar desas-desus dan kritik pedas terhadap pemerintah. Banyak yang mulai meragukan kebijakan pemerintah yang terlalu bergantung pada teknologi canggih tanpa memperhitungkan kemungkinan terburuk seperti ini. Mereka merasa dikhianati karena anggaran miliaran dolar yang telah mereka keluarkan untuk sistem pertahanan yang akhirnya gagal melindungi mereka. Mereka yang tinggal di daerah yang lebih terpencil mulai menuntut penjelasan dari pemerintah, mempertanyakan apakah benar mereka tidak bisa mengandalkan teknologi canggih ini. Bahkan di media sosial, beredar meme dan sindiran yang menggambarkan Iron Dome sebagai keranjang buatan atau bahkan busa yang meleleh. Kritik dari berbagai kalangan semakin menggema, dan tekanan terhadap pemerintah untuk segera mengambil tindakan yang lebih efektif semakin kuat. Dalam suasana yang semakin kacau ini, banyak orang mulai merasa ketakutan. Keamanan yang selama ini mereka rasakan kini menjadi sebuah ilusi. Masyarakat Israel yang sebelumnya merasa aman dan terlindungi oleh kekuatan militer mereka kini merasakan ketakutan yang mendalam. Tidak ada lagi rasa aman yang mereka nikmati sebelumnya. Israel, yang pernah menjadi simbol kekuatan militer dan teknologi canggih, kini mulai merasakan dampak dari kebanggaan mereka yang jatuh dengan keras. Namun, bagi banyak warga Israel, serangan ini bukan hanya soal teknologi yang gagal, tetapi juga tentang masa depan mereka yang kini berada di ambang kehancuran. Pertanyaan besar muncul di benak mereka. Akankah mereka bisa bangkit dari kehancuran ini? Akankah mereka bisa mengatasi serangan yang menghancurkan begitu banyak aspek kehidupan mereka? Iron Dome yang selama ini menjadi lambang kehebatan Israel kini menjadi simbol kegagalan. Teknologi yang mereka andalkan untuk melindungi tanah air, kini menjadi alat yang memalukan, memicu gelombang kecaman yang begitu besar. Kepercayaan yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun kini hancur hanya dalam beberapa jam. Dan dunia luar, yang sebelumnya mengagumi Israel karena teknologi canggih mereka, kini melihat mereka dalam cahaya yang berbeda. Sebagai negara yang, meskipun memiliki segala keunggulan teknologi, ternyata bisa hancur dalam sekejap. Setelah serangan rudal balistik yang menghancurkan infrastruktur militer dan sipil Israel, Qatar dan sekutunya tidak berhenti begitu saja. Mereka tahu bahwa meskipun Iron Dome telah dilumpuhkan, Israel masih memiliki pasukan udara yang sangat canggih dan peralatan militer yang sangat kuat. Qatar, dengan dukungan Iran dan Cina, melanjutkan langkah mereka untuk memukul Israel lebih dalam, kali ini dengan menggunakan jet tempur canggih yang baru saja mereka dapatkan. Qatar, yang sudah mendapatkan kepercayaan dari Iran dalam bentuk rudal balistik dan peralatan lainnya, kini berfokus pada penguatan serangan udara. Cina, yang semakin terlibat dalam ketegangan ini, mengirimkan 13 unit jet tempur J-10 yang lebih unggul dari pesawat-pesawat tempur Israel, seperti Rafale dan F-35. Jet tempur J-10 yang dikenal dengan kemampuan manuvernya yang luar biasa dan daya tembak yang sangat presisi, kini menjadi senjata utama dalam serangan balas dendam yang semakin hari semakin brutal ini. Pagi itu, suasana di Yerusalem Barat masih kelam. Meski gedung-gedung tinggi yang menjadi simbol kekuatan Israel telah hancur,
masih ada harapan di kalangan pasukan Israel bahwa mereka bisa mempertahankan wilayah mereka dengan mengandalkan kekuatan udara. Namun, mereka tidak tahu bahwa di atas langit Yerusalem, ada pasukan Qatar yang bersiap untuk memberikan serangan udara yang jauh lebih mengerikan. Pukul 8 pagi, tanpa pemberitahuan sebelumnya, jet tempur J-10 mulai mengudara dari landasan pacu yang tersembunyi di kawasan Teluk. Langit yang cerah berubah mendung seiring dengan meluncurnya pesawat-pesawat canggih itu menuju sasaran yang telah ditentukan dengan sangat teliti. Para pilot yang terlatih dengan baik, sebagian besar berasal dari pasukan udara Qatar dan Iran, memiliki misi untuk menghancurkan apa yang tersisa dari pertahanan udara Israel dan pos-pos militer penting lainnya. Sasaran pertama mereka adalah pos-pos militer utama yang tersebar di Yerusalem Barat, tempat di mana tentara Israel berkumpul dan mengatur pertahanan mereka. Dengan kecepatan tinggi, jet-jet tempur J-10 menembus lapisan langit yang penuh dengan debu dan asap dari ledakan sebelumnya. Dengan presisi yang luar biasa, mereka melepaskan bom pintar yang diarahkan langsung ke markas-markas militer Israel. Ledakan demi ledakan mengguncang tanah, mengubah tanah yang sebelumnya digunakan untuk membela negara menjadi tumpukan puing. Di darat, pasukan Israel yang telah berjuang habis-habisan untuk melawan serangan rudal kini harus menghadapi ancaman udara yang jauh lebih menakutkan. Jet tempur J-10 dengan daya manuver tinggi menghindari serangan balasan dari pesawat tempur Israel. Bahkan sistem pertahanan rudal Israel yang biasanya begitu efektif, kini tak mampu menghadang kecepatan dan ketepatan serangan yang datang begitu mendalam. Bom-bom pintar yang dijatuhkan dengan sangat presisi menghancurkan fasilitas militer dengan efektif, merusak kendaraan-kendaraan lapis baja, dan menghilangkan pusat komando tentara Israel. Kekacauan di pos-pos militer Israel semakin menjadi-jadi. Pesawat-pesawat J-10 mengelilingi langit Yerusalem Barat dengan kecepatan supersonik, membuatnya hampir tidak terdeteksi. Jet tempur ini dilengkapi dengan sistem radar canggih yang memungkinkan mereka untuk melacak dan mengidentifikasi sasaran dengan akurasi yang mematikan. Mereka mengarahkan tembakan mortir presisi ke lokasi-lokasi penting yang sudah dipetakan sebelumnya oleh intelijen Qatar dan Iran. Ledakan besar mengguncang seluruh kawasan Yerusalem Barat. Dalam hitungan detik, puluhan kendaraan militer hancur berkeping-keping. Beberapa pos pertahanan Israel yang sebelumnya tampak kokoh kini menjadi puing-puing yang berserakan. Api berkobar di mana-mana, menandakan kehancuran besar yang baru saja terjadi. Kejadian ini menyisakan kekacauan yang luar biasa. Tentara Israel yang terluka berlarian mencari tempat perlindungan, sementara yang lain terperangkap di bawah reruntuhan bangunan dan kendaraan yang hancur. Setelah menyelesaikan serangan pertama mereka, jet tempur J-10 kembali ke markas untuk mengisi bahan bakar dan mempersiapkan serangan berikutnya. Waktu berjalan sangat cepat, dan tak lama setelah itu, mereka meluncur kembali ke langit Yerusalem, kali ini dengan misi untuk menyerang lebih banyak pos militer, infrastruktur vital, dan pusat-pusat komando yang ada di kota tersebut. Di bawah, pasukan Israel yang hancur moralnya berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kota. Namun, dengan serangan udara yang begitu brutal dan terorganisir dengan baik, mereka merasa kewalahan. Berbeda dengan serangan sebelumnya yang lebih bersifat sporadis dan tidak terkoordinasi, serangan udara yang dilakukan oleh Qatar dan sekutunya kali ini jauh lebih terstruktur, lebih efektif, dan lebih terarah. Taktik yang digunakan oleh jet-jet tempur J-10 adalah serangan berlapis. Setiap jet tempur memiliki misi yang jelas, dengan tim penyerang yang dilatih untuk mengidentifikasi dan menghancurkan sasaran tertentu. Dalam beberapa menit saja, mereka berhasil menghancurkan hampir semua fasilitas komunikasi yang digunakan oleh Israel untuk mengatur pertahanan mereka. Pusat-pusat pengendali di wilayah barat Yerusalem, yang menjadi titik koordinasi pasukan Israel, kini tak lagi berfungsi. Sementara itu, di tanah, tentara Israel yang berhasil selamat dari serangan udara kini harus berjuang dalam keputusasaan. Banyak dari mereka yang terluka parah akibat ledakan, dan tidak sedikit yang terjebak di bawah reruntuhan gedung-gedung yang hancur. Proses evakuasi pun terhambat karena jalan-jalan yang penuh dengan puing dan reruntuhan, serta kekacauan yang terjadi di seluruh kota. Mereka yang berusaha melarikan diri dari serangan udara semakin terdesak dan tidak tahu harus kemana. Di sisi lain, dunia internasional terbelah. Negara-negara Arab bersorak melihat kemenangan Qatar yang semakin nyata, sementara Israel dan sekutunya, terutama Amerika Serikat, hanya bisa mengeluarkan kecaman. Israel merasa terpojok dan kehilangan kontrol atas situasi yang semakin memburuk. Bahkan di dalam negeri, banyak yang mulai meragukan kebijakan militer pemerintah mereka yang terlalu bergantung pada kekuatan udara dan sistem pertahanan yang ternyata bisa ditembus begitu mudah. Namun, bagi Qatar dan sekutunya, serangan ini adalah langkah awal dalam pembalasan yang lebih besar. Serangan ini bukan hanya tentang menghancurkan fasilitas militer Israel,
tetapi juga tentang mengirimkan pesan yang kuat ke dunia bahwa negara-negara kecil di Timur Tengah bisa melawan dan mengubah nasib mereka. Setelah beberapa kali serangan yang sukses, Qatar dan sekutunya mulai mempersiapkan serangan darat yang lebih besar untuk mengakhiri konflik ini dengan cara yang dramatis dan tak terduga. Bagi Israel, serangan ini adalah bencana yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Seiring dengan jatuhnya lebih banyak pos militer mereka, rasa aman yang selama ini mereka rasakan kini sirna. Mereka tidak hanya kalah di medan perang, tetapi juga harus menghadapi kenyataan pahit bahwa teknologi yang selama ini mereka banggakan ternyata tidak cukup untuk melindungi mereka dari ancaman yang datang dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa. Kini, Yerusalem Barat yang dulunya dihiasi dengan gedung-gedung megah dan kekuatan militer yang tangguh, berubah menjadi puing-puing yang mencerminkan kehancuran besar-besaran yang tengah melanda Israel. Serangan udara yang dahsyat, yang dipimpin oleh jet tempur J-10 dari Qatar dan dukungan Iran, telah mengubah wajah Yerusalem Barat menjadi reruntuhan yang mengerikan. Ledakan besar, yang disusul oleh serangkaian serangan udara presisi, telah menghancurkan sebagian besar kota. Fasilitas militer, pos-pos pertahanan, dan gedung-gedung tinggi yang menjadi lambang kekuatan Israel kini menjadi puing-puing yang menyisakan duka dan kehancuran. Namun, dampak terbesar dari serangan ini adalah pada rakyat sipil, mereka yang tidak tahu apa-apa dan hanya menjadi korban dari pertempuran yang lebih besar. Kini, Yerusalem Barat, kota yang penuh harapan dan simbol kekuatan, telah berubah menjadi kamp pengungsi yang sesak dan penuh penderitaan. Sementara pasukan Israel yang bertahan mencoba untuk mengendalikan situasi, ribuan warga yang selamat dari serangan mulai berlarian mencari perlindungan. Jalan-jalan yang sebelumnya sibuk dengan kehidupan sehari-hari kini dipenuhi dengan reruntuhan, serpihan kaca, dan puing-puing bangunan. Warga yang terperangkap di dalam rumah-rumah yang runtuh berteriak meminta tolong, sementara ambulans berdesakan di jalan yang dipenuhi serpihan dan reruntuhan. Namun, jalan-jalan utama sudah tertutup puing-puing, dan proses evakuasi semakin kacau. Sebagian besar warga yang terluka dilarikan ke rumah sakit yang sudah hampir hancur, sementara yang lainnya berusaha mencari tempat penampungan darurat. Gedung-gedung yang dulunya menjadi simbol kemajuan Israel kini berfungsi sebagai tempat perlindungan yang penuh sesak. Sekolah-sekolah, stadion, dan gedung-gedung publik yang dulu digunakan untuk kegiatan olahraga dan pendidikan, kini dipenuhi dengan keluarga-keluarga yang kehilangan rumah mereka. Di tempat-tempat ini, keluarga-keluarga berdesakan tidur di lantai, beralaskan karpet tipis, saling berbagi ruang sempit dan pengharapan kecil untuk mendapatkan bantuan. Di bawah langit yang gelap dan berdebu, pemandangan ini sangat mirip dengan kondisi yang pernah dialami oleh warga Gaza selama bertahun-tahun. Namun, kali ini, yang merasakannya bukan hanya warga Palestina, tetapi juga warga Israel sendiri. Mereka yang sebelumnya menjadi saksi atas penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara mereka di Gaza kini merasakannya secara langsung. Ironi ini semakin menyakitkan, karena kenyataan yang dulu mereka anggap sebagai ancaman, kini datang ke rumah mereka sendiri. Kehidupan sehari-hari yang dulu begitu teratur kini hancur begitu saja. Tidak ada lagi sekolah, tidak ada lagi pekerjaan, dan yang ada hanyalah upaya bertahan hidup. Anak-anak yang dulu bermain di taman-taman yang hijau kini berlarian di antara puing-puing, mencari makanan dan tempat aman untuk tidur. Beberapa keluarga bahkan terpaksa tidur di jalanan, beralaskan karpet bekas atau bahkan kardus, tanpa ada tempat yang benar-benar aman. Bantuan kemanusiaan mulai berdatangan, namun proses distribusinya sangat lambat dan penuh dengan hambatan. Banyak jalan yang rusak dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan besar, membuat bantuan sulit sampai ke tempat-tempat yang membutuhkan. Organisasi-organisasi internasional, termasuk PBB, berusaha memberikan bantuan dalam bentuk makanan, air, dan obat-obatan, tetapi kebutuhan jauh lebih besar daripada yang bisa disalurkan. Tenda-tenda darurat dibangun, namun mereka hanya dapat menampung sebagian kecil dari jutaan orang yang terdampak. Di tengah segala kesulitan ini, Israel yang dahulu merasa tak terkalahkan kini terperangkap dalam kecemasan yang mendalam. Mereka yang dulu merasa aman dengan sistem pertahanan mutakhir kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa teknologi mereka gagal melindungi rakyatnya. Yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa serangan ini bukan hanya menghancurkan militer mereka, tetapi juga menghancurkan harapan hidup rakyat sipil yang tak bersalah. Pemerintah Israel, yang sebelumnya sibuk dengan upaya membalas serangan-serangan kecil dan terorisme, kini harus menghadapi masalah yang jauh lebih besar. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Yerusalem Barat membuat mereka tidak bisa lagi berfokus hanya pada masalah militer. Negara yang dulu dikenal dengan kemampuan militernya kini harus memikirkan bagaimana cara menyelamatkan warganya yang terjebak dalam kehancuran. Keadaan ini memicu gelombang protes di dalam negeri. Warga Israel mulai menyalahkan pemerintah karena gagal melindungi mereka, dan rasa frustrasi semakin membesar. Namun,
Yang lebih mencolok dari semua ini adalah ketidakberdayaan mereka yang mengalami langsung kehancuran ini. Ribuan orang yang kehilangan rumah, pekerjaan, dan kehidupan mereka kini harus berjuang untuk bertahan hidup. Mereka yang selama ini merasa bahwa Yerusalem adalah kota yang aman dan penuh kemakmuran kini harus bertahan dalam puing-puing kota yang telah hancur. Pemandangan kota yang dulu menjadi lambang kemakmuran dan modernitas kini menjadi simbol kehancuran dan penderitaan yang mendalam. Di tengah penderitaan ini, solidaritas antara sesama warga Israel mulai tumbuh. Masyarakat, yang dulunya terbiasa dengan kehidupan sehari-hari yang teratur, kini mulai bergotong royong untuk membantu satu sama lain. Mereka yang masih memiliki sedikit makanan atau air bersih membagikannya kepada tetangga mereka yang lebih membutuhkan. Mereka yang memiliki tempat tinggal sementara menawarkan tempat tidur bagi yang tak punya tempat berteduh. Ini adalah gambaran sisi kemanusiaan yang muncul di tengah bencana yang menimpa mereka. Namun, solidaritas ini juga menunjukkan betapa dalamnya luka yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Israel, bukan hanya fisik, tetapi juga psikologis dan emosional. Di luar Yerusalem, dunia internasional terbelah. Negara-negara Arab menyatakan dukungan kepada Qatar dan sekutunya, sementara Amerika Serikat, yang selama ini menjadi sekutu utama Israel, terjebak dalam dilema yang besar. Mereka ingin mendukung sekutu mereka, tetapi juga tidak bisa mengabaikan penderitaan besar yang terjadi akibat serangan balasan ini. Uni Eropa, yang sejak awal menyerukan perdamaian dan dialog, kini hanya bisa menyaksikan keadaan yang semakin buruk tanpa bisa berbuat banyak. Bagi Israel, yang dulunya percaya bahwa mereka akan selalu dilindungi oleh teknologi dan kekuatan militer, kehancuran ini membuka mata mereka terhadap kenyataan yang lebih besar, bahwa keamanan yang mereka banggakan itu rapuh dan bisa hancur begitu saja. Kini, Yerusalem Barat, yang dulunya menjadi simbol kemajuan, kini hanya tinggal kenangan. Seiring dengan berjalannya waktu, penderitaan rakyat Israel semakin dalam, dan Yerusalem Barat yang dulu penuh harapan kini menjadi kamp pengungsi yang sesak dengan air mata dan kesedihan. Nah, sahabat yang budiman. Itulah kisah mengerikan mengenai balas dendam brutal Qatar terhadap Israel. Tak terbayangkan bagaimana ketegangan dunia ini bisa sampai pada titik ini, bukan? Tentu saja, kita hanya bisa berharap agar kedamaian dan diplomasi bisa segera terwujud. Mari kita terus pantau perkembangan selanjutnya. Jika kalian terkejut dengan cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah viral lainnya yang bisa bikin kalian terkejut. Komen di bawah jika kalian punya pandangan atau pemikiran tentang cerita ini, kita akan bahas bersama-sama di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.